Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas A Psikologi 2020 Universitas Sriwijaya pada mata kuliah blok 12 Psikologi Komunikasi dengan dosen pengampu Ibu Angelin Hosana Zevani Tarigan, SPSI MPSI, kali ini akan mempresentasikan video pembelajaran mengenai materi berkata bohong guna memenuhi tugas blok 12. Sebelum masuk ke dalam materi, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu 11 anggota kelompok 2 yang pada kesempatan kali ini terbagi menjadi 3 jobdesk. Untuk jobdesk yang pertama, ada 5 orang pemateri. Yang pertama, Beatrix Natania Hartono, Dewi Anjani, Dea Lestriana, Dewa Bayu Hermanto, dan yang terakhir, Tasya Valerina Putri. Kemudian, ada 4 orang yang bertugas sebagai voice over, yaitu Farah Aulia Rahma, Rahma Suci Alivia, saya sendiri, saya Sarinalda, selanjutnya Abi Satria Ananda. Dan yang terakhir, ada 2 orang yang bertugas sebagai editor video, yaitu Siva Inayah dan Siti Nurul Zulfa. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama dan akan disampaikan oleh teman kita, Abi Satria Ananda. Enjoy the video! Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bisa Triananda, perwakilan dari kelompok 2 yang bakal ngejelasin mengenai berkata bohong. Nah, pernahkah Anda berhadapan dengan situasi yang mendorong Anda untuk berkata kurang jujur, tidak sepenuhnya jujur, atau bahkan berbohong? Menurut Buller and Bergen, orang seringkali menghadapi situasi di mana mereka harus menyatakan sesuatu yang tidak sepenuhnya jujur dengan maksud untuk menghindarkan diri dari menyakiti atau menyinggung orang lain, untuk menekankan kehebatan diri, menghindari konflik, atau mempercepat bahkan memperlambat hubungan. Nah, jadi Berler dan Bergen ini berpendapat ketika orang dihadapkan dengan situasi yang tidak diharuskan untuk sepenuhnya jujur, orang tersebut akan melakukan ketidakjujuran tersebut yang bertujuan untuk menghindari suatu hal yang bisa menyakiti atau bahkan menyinggung orang lain dan juga menghindari konflik serta mempercepat atau memperlambat hubungan dengan orang lain tersebut. Oke, next slide. Nah, di sini tuh ada contoh teori kebohongan yang diadaptasi dari E.M. Griffin tahun 2003. Contohnya itu misal, ada individu A, seseorang laki-laki yang berpacaran dengan individu B, seorang perempuan, namun A dan B ini tinggal di kota yang berbeda atau bisa disebut dengan hubungan LDR. Terus si A ini kuliah di Jakarta, si B ini kuliah di kota Surabaya. Mereka itu karena jarak antar kota yang lumayan cukup jauh, mereka ini bertemu hanya pada saat tertentu. Nah, suatu saat si A ini diundang ke pesta oleh salah satu temannya dengan syarat membawa pasangan. Nah, si A ini ingin sekali datang ke pesta tersebut, tapi si B ini pasangannya masih berada di Surabaya. Kemudian mengajak teman wanitanya yang lain yaitu si C untuk menemaninya ke pesta tersebut. Oke, next slide. Nah, si A tadi kemudian mengajak teman wanitanya yaitu si C untuk menemaninya ke pesta. Si A mengajak si C karena sebenarnya si A ini tuh tertarik dengan si C ini meskipun si A ini udah punya pacar. Meskipun mereka pergi ke pesta tersebut uh, dan menikmati malam minggu yang menyenangkan, tiba-tiba pada minggu sore, si B pacarnya si A yang berada di kota Surabaya itu datang ke Jakarta ke rumahnya si A dan berkata, "Terkejut ya, sebenarnya aku ingin memberitahu kamu, aku sudah menghubungi HP-mu beberapa kali waktu malam minggu kemarin, tapi nggak ada jawaban, nggak diangkat. Kamu pergi kemana sih?" Si B pun bertanya-tanya. Nah, dari contoh tadi, menurut Bergen, kemungkinan adanya 3 kemungkinan jawaban yang akan diberikan si A untuk menyelamatkan dirinya agar tidak ketahuan bahwasannya ia pergi bersama wanita lain. Yang pertama itu ada strategi falsification, yaitu pemalsuan. Dalam hal ini si A bisa memberikan keterangan palsu pada si B dengan membuat cerita yang tidak sesuai fakta. Contohnya si A ini bisa saja bilang enggak kok, bahwasannya kayak dia ngomong ke si B pacarnya itu, enggak kok tadi malam itu aku nggak kemana-mana, HP aku tuh mati jadinya aku nggak bisa angkat telepon kamu gitu. Bisa aja dia beralasan seperti itu.
Lanjut di 2 ada strategi concealment, yaitu penyembunyian. Dalam hal ini A tidak mengemukakan keseluruhan fakta atau menyembunyikan sebagian fakta. Contohnya si A ini bisa aja bilang ke si B, pacarnya tersebut, bahwasannya pada malam Minggu itu dia pergi ke pesta temennya, namun si A tidak memberitahukan dengan siapa dia pergi, atau dia bisa bilang bahwasannya dia itu pergi ke pesta tersebut sendiri. Terus lanjut yang strategi ketiga itu ada strategi equivocation atau penghamburan. Nah, dalam hal ini si A itu bisa aja secara sengaja membuat kabur pernyataannya sendiri. Misalnya atau contohnya si A ini bisa aja menjawab ke pacarnya itu bilang bahwasannya si A ini pada malam Minggu itu pergi ke sebuah pesta, namun dia itu kayak ngomongnya itu nggak sesuai dengan fakta, atau ngomongnya itu kabur-kabur kayak uh, dia ganti topik lagi ke yang lain, ke A yang B, atau dia bisa kayak apa ya, langsung mengganti topik pembicaraan yang ditanyakan dari si B pacarnya tadi. Oke, next slide. Ada strategi berbohong. Nah, menurut Buller and Bergen, ketiga strategi yang tadi itu termasuk ke dalam kategori kebohongan atau deception yang didefinisikan sebagai suatu pesan yang dikirim secara sadar oleh pengirim untuk menciptakan kepercayaan atau kesimpulan yang salah pada diri penerima. Buller and Bergen melihat kebohongan dan juga upaya untuk mendeteksi adanya kebohongan sebagai bagian dari interaksi terus-menerus di antara prakomunikator yang melibatkan proses yang bersifat timbal balik. Oke. Nah, di sini itu ada strategi berbohong, masih dari strategi berbohong. Di sini kebohongan memiliki definisi sebagai manipulasi yang disengaja terhadap informasi, perilaku dan gambaran diri atau image dengan maksud tujuan untuk mengarahkan orang lain kepada kepercayaan atau kesimpulan yang salah. Ketika seseorang berbohong, maka ia akan membutuhkan strategi untuk berbohong yang disebut dengan perilaku strategis dengan maksud agar kebohongan itu meyakinkan orang lain tersebut. Nah, dapatkah kita mengetahui seseorang itu tengah berbohong atau tidak dan apa tanda-tandanya? Nah, pembohong yang mengalami seorang yang berbohong akan mengalami rasa cemas karena khawatir akan kebohongannya itu bisa terdeteksi atau dicurigai oleh orang lain. Terus sebaliknya pendengar dapat saja merasakan kayak kita sebagai pendengar itu bisa aja curiga terhadap orang yang berbohong mengenai sesuatu. Nah, perasaan yang cemas yang dirasakan seorang pembohong itu dan kecurigaan yang muncul dalam diri yang dibohongi itu seringkali muncul keluar dalam bentuk perilaku yang terlihat. Terus, tanda-tanda kebohongan dapat dilihat antara lain pada perilaku nonverbal seperti ekspresi muka ketika si pembohong itu berbicara atau menceritakan kebohongannya, terus pada saat dia bercerita tersebut dia tidak menatap mata lawan bicaranya. Nah, dari ekspresi-ekspresi nonverbal tadi, kita bisa berasumsi nih ada sesuatu yang disembunyikan. Terus bisa aja dengan cara tertawanya yang kayak ditahan-tahan atau kayak tidak lepas, terus bahkan berbicara lebih cepat dari biasanya. Nah, yang hal-hal verbal tadi itu kayak mencerminkan adanya rasa kecemasan atau takut bahwasannya dia tengah melakukan kebohongan tadi. Terus tanda-tanda tersebut itu baik verbal non verbal nggak bisa kita menjadi jaminan atau kepastian untuk uh, apa ya jaminan bahwa seseorang itu berbohong atau tidak gitu. Jadi non verbal dan verbal tadi itu nggak bisa jadi jaminan mutlak. Gitu. Next slide. Masih di strategi berbohong, di sini ada yang menjelaskan bahwa kebohongan itu merupakan proses interaksi yang dimana pembohong akan lebih dulu melihat reaksi penerima pesan apakah dia mendeteksi adanya kebohongan atau tidak. Sebelum pembohong melanjutkan kebohongan berikutnya, teori kebohongan interpersonal berfungsi untuk menjelaskan interaksi antara pembohong dan orang yang mendeteksi adanya kebohongan, yang berkomunikasi dengan berbagai motif, yang berperilaku dengan strategi yang memiliki perilaku komunikasi yang saling mempengaruhi sehingga menghasilkan tindakan dan perlawanan komunikasinya yang dipengaruhi oleh situasi dari mana kebohongan tersebut terjadi. Terus pembohong akan memanipulasi informasi atau keterangan yang ia sampaikan untuk menciptakan pesan yang logis dan menyampaikan pesan itu seolah-olah
tulus dan benar akan terjadinya pesan tersebut. Terus kecurigaan dan kecemasan karena berbohong tadi dapat terwujud dalam bentuk perilaku terkontrol atau juga bisa tidak terkontrol karena kecemasan tadi itu muncul dalam bentuk perilaku nonverbal. Terus Buller dan Bergen menyebutkan proses tersebut dengan istilah kebocoran atau leakage yang didefinisikan sebagai unconscious nonverbal cues that signal internal state atau petunjuk nonverbal yang tidak disadari yang memberikan sinyal mengenai situasi dalam diri. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjuti oleh rekan saya. Terima kasih. Harapan berperan penting dalam situasi kebohongan. Jadi ketika harapan dilanggar, maka kecurigaan mereka akan meningkat sehingga kebohongan lebih cepat diketahui. Begitu pula ketika harapan pengirim pesan bohong dilanggar, maka kecemasannya untuk ketahuan juga akan meningkat. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi seberapa cepat peningkatan kecemasan dan kecurigaan itu. Nah, salah satunya yaitu interaktivitas, tingkat interaksi antara para komunikator. Berbicara secara berhadapan muka atau face to face bersifat lebih interaktif daripada berbicara melalui telepon. Dan berbicara lewat telepon lebih interaktif daripada berkomunikasi melalui SMS ataupun email. Interaktivitas juga meningkatkan kesegeraan atau imediasi atau derajat kedekatan psikologis antara para komunikator. Namun, para peneliti juga menunjukkan bahwa kesegeraan dan kedekatan dapat menyebabkan kita merasa lebih terlibat dengan orang lain yang dapat melemahkan rasa curiga. Ketika kita membangun hubungan dekat, maka kita juga akan memiliki derajat keakraban yang terbangun di antara kita. Dalam suatu hubungan dekat, kita cenderung memiliki bias tertentu atau harapan mengenai apa yang kita lihat. Seperti ada yang disebut dengan bias kebenaran atau truth bias. Ini membuat kurang waspada untuk melihat kebohongan. Nah, misalnya nih, ada pasangan suami istri yang tidak mengharapkan kebohongan dari pasangannya, dan karena itu mereka tidak sensitif terhadap kebohongan. Ini menjadi alasan mengapa ketika mengetahui pasangannya berselingkuh atau berbohong, seseorang merasa hidupnya akan hancur dan kecewa. Dalam satu hubungan yang positif, komunikator memiliki asumsi bahwa mereka saling berkata jujur. Hal inilah yang membuat kita tidak cepat merasa curiga dan tidak banyak memperhatikan petunjuk perilaku bohong. Nah, adanya bias kebohongan atau lie bias pada diri kita dapat memperkuat kecurigaan dan membuat kita berpikir seseorang sedang berbohong walaupun sebenarnya ia tidak sedang berbohong. Jadi jika seseorang berulang kali berbohong, maka tentu kita tidak akan mudah percaya terhadap semua perkataannya. Nah, kemampuan kita untuk berkata bohong atau mengetahui kebohongan juga dipengaruhi oleh adanya kebutuhan percakapan atau conversational demand, yaitu jumlah permintaan yang ditujukan pada kita ketika berkomunikasi. Jika semua hal terjadi secara bersamaan, kita akan cenderung tidak cermat dalam melihat sesuatu dibandingkan jika kebutuhan percakapannya sedikit. Nah, dua faktor lain yang mempengaruhi kebohongan dan deteksinya. Yang pertama itu adalah level motivasi. Jadi ketika motivasi berbohong tinggi, maka keinginan berbohong melebihi kecemasan untuk ketahuan. Jika penerima pesan tahu motivasi kita tinggi, maka kecurigaannya akan ditingkatkan. Lalu yang kedua itu ada keahlian. Orang ahli berbohong karena dapat berperilaku lebih luas atau dapat bersandiwara. Nah, orang yang seperti ini hanya dapat diatasi oleh orang yang memiliki kemampuan lebih baik dalam mendeteksi kebohongan. Nah, ada juga yang disebut dengan komunikator menjalankan perilaku strategis dan non-strategis. Ketika berbohong, orang melakukan kontrol terhadap informasi, perilaku, dan gambaran diri. Nah, ini yang disebut dengan perilaku strategis. Lalu, di saat yang sama, perilaku yang tidak bisa dikontrol atau non-strategis karena dapat diketahui penerima pesan, tergantung motivasi dan keahliannya. Jadi, jika orang berbohong untuk keuntungan pribadi, akan lebih sulit untuk menutupi kebohongannya daripada berbohong untuk kepentingan orang lain. Dimensi sosiopsikologis bukan satu-satunya yang mempengaruhi interaksi dengan orang lain, tapi juga ada faktor sosiokultural. Lalu ada asumsi teori. Pernyataan yang mendasari teori kebohongan interpersonal oleh Buller dan Bergen itu yang pertama ada pikiran orang yang berbohong dan lawannya bervariasi, bergantung pada jumlah interaksi. Lalu yang kedua, pikiran orang yang berbohong dan lawannya bervariasi, bergantung pada seberapa jauh mereka saling mengenal dan menyukai satu sama lain. Ketiga, pembohong lebih sering melakukan tindakan berdasarkan rencana dan strategis atau strategic moves, namun lebih sering melakukan kebocoran dari lawan bicaranya. Lalu yang keempat, semakin meningkat interaksi, pembohong lebih banyak melakukan tindakan strategis dan semakin sedikit melakukan kebocoran petunjuk nonverbal. Yang kelima, harapan pembohong dan lawan bicaranya terhadap kejujuran atau bias kebenaran terkait secara positif dengan tingkat interaksi dan keakraban. Sedangkan yang keenam, bias kebenaran meningkat, maka kekhawatiran pembohong ketahuan dan tindakan strategisnya akan berkurang. Yang ketujuh, keakraban meningkat, pembohong makin takut ketahuan, melakukan lebih banyak tindakan strategis, dan menunjukkan lebih banyak kebocoran. Kedelapan, motivasi mempengaruhi tindakan strategis dan kebocoran. Jadi,
orang berbohong bagi kepentingan sendiri, maka tindakan strategis dan kebocorannya akan meningkat. Nah, cara orang berinteraksi tergantung pada kepentingan relatif hubungan dan kecurigaan awal. Lalu yang kesembilan, orang yang terbiasa berbohong atau skill deceivers tampak lebih dipercaya karena menunjukkan tindakan strategis kebocoran. Dan yang ke-10, kredibilitas pembohong di mata lawan bicara berhubungan secara positif dengan tingkat interaksi dan keterampilan berbicara. Nah, pernyataan selanjutnya yang mendasari teori kebohongan interpersonal oleh Buller dan Burgan adalah terdapat hubungan negatif antara kemampuan menandai adanya kebohongan dengan tingkat interaksi dan keterampilan berkomunikasi. Lalu di nomor 12 ada kecurigaan lawan bicara terlihat saat mereka melakukan tindakan strategis dan melakukan kebocoran. Lalu di nomor 13 adalah kecurigaan pembohong bahwa kebohongannya diketahui meningkat jika lawan bicaranya menunjukkan perilaku tidak terduga. Dan lalu di nomor 14 ada kecurigaan bahwa kebohongan diketahui meningkatkan tindakan strategis dan kebocoran di pihak pembohong. Lalu di nomor 15 ada bagaimana kebohongan dan kecurigaan ditunjukkan dalam suatu interaksi berbeda-beda sepanjang waktu. Lalu ada interaksi di mana salah satu pihak berbohong, respon yang diberikan sesuai dengan tanggapan yang diterima. Lalu di nomor 17 itu ada saat percakapan selesai, tingkat akurasi terhadap adanya kebohongan, penilaian pada kredibilitas pembohongan dan bias kebenaran tergantung pada tindakan strategis pembohong paling akhir, kebocoran yang terjadi dan kemampuan mendengarkan lawan bicara dan sisa kecurigaan. Lalu di pernyataan terakhir itu ada ketika pembicaraan selesai, penilaian keberhasilan pembohong ditentukan oleh reaksi akhir lawan bicara dan persepsi pembohong terhadap masing adanya kecurigaan. Nah, lalu ada motif dasar orang berbohong menurut Buller dan Burgan. Pertama itu untuk mencapai tujuan tertentu, yang kedua untuk membangun dan mempertahankan hubungan, dan yang ketiga untuk menyelamatkan muka atau menjaga kegambaran diri. Selanjutnya itu ada ciri orang berbohong. Para ahli mengemukakan adanya 4 ciri orang yang bicara bohong melalui serangkaian strategis yang dilakukannya. Yang pertama itu tidak pasti dan kabur. Ciri orang berbohong adalah mengemukakan keterangan atau informasi yang tidak pasti dan kabur. Ketidakpastian dan kekaburan menjadi tanda adanya kebohongan. Lalu yang kedua, tidak segera tidak menjawab dan menarik diri. Ketika seseorang berbohong, mereka cenderung menolak menjawab, tidak segera menjawab pertanyaan, melarikan diri atau ingin keluar dari situasi atau menarik diri. Lalu yang ketiga, itu ada pemisahan. Pemisahan itu merupakan tindakan untuk membuat jarak antara diri pembohong dengan apa yang telah dilakukannya. Terdapat 3 bentuk dari pemisahan. Yang pertama itu ada referensi kelompok, atau menjadikan kelompok untuk melakukan kebohongan. Selanjutnya itu ada leveler, menunjukkan bahwa individu tidak mempunyai pilihan lain sebagai individu ketika menghadapi situasi tertentu. Nah, selanjutnya lagi ada modifikasi, downplay the intensity of unwelcome news, yang artinya mengecilkan intensitas informasi yang tidak disukai, cenderung menganggap hal tersebut biasa, sepele, atau bukan masalah besar. Nah, yang terakhir dari ciri orang berbohong yaitu perilaku menjaga reputasi dan hubungan. Orang yang terbiasa berbohong akan menyadari kebocoran perilaku nonverbal yang memberikan petunjuk bahwa mereka sedang berbohong. Kebohongan ini dapat merusak reputasi mereka dan mengancam hubungan. Karenanya, mereka berusaha menyembunyikan perilaku nonverbal yang memberikan isyarat kebohongan dengan cara berperilaku tulus untuk menunjukkan perhatian, misalnya menganggukkan kepala untuk menunjukkan persetujuan, tidak melakukan interupsi, seringkali tersenyum. Nah, 4 tanda kebohongan ini bukan instrumen ampuh untuk mengetahui kebohongan, namun sebagai indikasi saja. Beberapa faktor yang berpengaruh pada seberapa banyak pembohong melakukan perilaku rekayasa menurut Buller dan Burgon. Yang pertama, interaksi yang tinggi antara pembohong dan lawan bicara. Yang kedua, saling mengenal dengan baik satu sama lain. Yang ketiga, kekhawatiran kebohongan akan diketahui. Yang keempat, motivasi pembohong adalah kepentingan dirinya sendiri. Dan yang kelima, pembohong memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Kebocoran, kebenaran yang terungkap. Menurut Zuckerman, kebocoran terjadi karena yang pertama, upaya pembohong untuk mengontrol aliran informasi agar terkesan rapi dan mulus. Sementara, informasi non-strategis biasanya bocor bersamaan dengan informasi strategis. Kebocoran non-strategis selalu membutuhkan tindakan strategis. Semakin besar informasi strategis yang ditunjukkan, semakin banyak informasi non-strategis yang bocor. Lalu yang kedua, kebohongan menimbulkan kegelisahan yang mengakibatkan kebocoran non-verbal. Dan yang ketiga, pembohong biasanya merasa bersalah dan cemas, perasaan yang tidak disukai sehingga mudah menimbulkan kebocoran. Lalu yang keempat, kebohongan melibatkan berbagai faktor kognitif yang kompleks sehingga membebani otak di luar kapasitas kemampuannya. Hal ini menimbulkan perilaku tidak terkontrol.
Kemudian kebocoran nonverbal. Perilaku nonverbal itu kan perilaku yang tidak terkontrol. Nah, biasanya itu bisa muncul disertai dengan kebohongan. Terus contoh perilaku nonverbal yang bisa disertai dengan kebohongan itu apa aja sih? Jadi yang pertama, contohnya itu frekuensi kedipan mata akan meningkat dan pupil mata cenderung juga akan membesar. Kemudian gerakan tangan itu juga jadi tidak terarah. Sering melakukan kesalahan dalam berbicara atau ucapan. Misalnya nih, tata bahasa, pengulangan kata, kesalahan penyebutan. Kemudian juga saat berbicara itu ada keraguan. Misalnya nih, menghentikan ucapan secara tiba-tiba atau tampak seperti tengah berpikir dengan mengeluarkan bunyi kayak dan lain-lain. Getaran suara juga cenderung akan meninggi. Terus ada perbedaan tanda verbal dan nonverbal yang semakin meningkat. Namun teman-teman, daftar tersebut tidak menyertakan ekspresi wajah. Hal ini karena menurut Bella De Paulo, petunjuk dari wajah adalah petunjuk yang palsu. Menurutnya, kebanyakan orang sadar terhadap kemampuan wajah untuk menyampaikan pesan kompleks sehingga orang secara strategis mampu mengontrol ekspresi wajah jauh lebih baik daripada ucapan dan gerakan tubuh, sehingga ekspresi wajah tidak dapat digunakan sebagai petunjuk kebohongan. Selanjutnya yaitu truth bias. Orang yang terlibat percakapan dengan orang lain cenderung akan mempercayai informasi yang disampaikan oleh lawan bicara. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki prasangka baik terhadap ucapan orang dan terkadang gak sadar kalau misalnya mereka itu lagi dibohongi. Kecuali jika informasi yang disampaikan memiliki indikasi jelas mengandung kebohongan. Selama kita tidak merasa curiga dan tidak menangkap adanya kebohongan, maka informasi yang diterima akan dinilai sebagai benar. Namun, kebenaran yang mengandung penyimpangan atau bias, hal ini sering disebut dengan bias atau penyimpangan kebenaran, truth bias. Lalu, kenapa sih orang-orang itu mudah dibohongi? Padahal kan kebohongan itu memiliki konsekuensi dan risiko akan munculnya konflik dan kekacauan. Karena teman-teman, pada dasarnya, sifat manusia itu nggak suka terlibat dalam konflik dan kekacauan atau social chaos yang akan menyusahkan dirinya sehingga orang akan cenderung untuk berkata bohong dan dia akan menganggap orang akan melakukan hal yang sama. Kemudian, karena harapan yang dimiliki seseorang bahwa orang lain berkata benar dan jujur itu merupakan jalan pintas bagi individu untuk menyeleksi berbagai informasi yang jumlahnya sangat banyak. Di mana kondisi mental untuk menempuh jalan pintas ini disebut juga dengan kognitif heuristik. Dalam percakapan akan terjadi tukar-menukar informasi yang jumlahnya sangat banyak, sehingga sangat sulit untuk menilai benar atau salah setiap informasi yang diterima karena jumlahnya sangat banyak, sedangkan waktu yang tersedia sangat terbatas. Nah, teman-teman, di sini ada dua tokoh bernama Bullard dan Burgen. Mereka menegaskan bahwa orang yang saling mengenal dan menyukai satu sama lain itu memiliki kecenderungan untuk menekan atau menepis munculnya keraguan diri terhadap kebenaran ucapan bicara. Nah, walaupun orang seringkali menerima penyimpangan kebenaran dalam percakapan, namun gak jarang juga orang tuh ngerasa curiga dengan ucapan orang lain. Bullard dan Burgen mendefinisikan keadaan ini sebagai keadaan ragu atau tidak percaya yang diterima tanpa adanya bukti yang cukup. Mereka menggambarkan kecurigaan sebagai pemikiran yang terletak antara kejujuran dan kebohongan, seperti antara jujur atau benar, kecurigaan, kemudian kebohongan. Nah, teman-teman, perlu diketahui, pada dasarnya orang itu cenderung untuk menghindari konfrontasi langsung ketika mereka merasa curiga terhadap kejujuran atas perkataan orang lain. Orang-orang bakal lebih suka menggali lebih banyak informasi dengan cara halus daripada secara terang-terangan menentang pernyataan atau informasi yang diduga mengandung kebohongan. Namun, Bullard dan Burgen menemukan sedikit bukti bahwa upaya orang untuk mencari tahu adanya kebohongan akan berhasil dengan cara seperti ini. Sebaliknya, kedua ahli teori itu menemukan bahwa proses interaksi yang berlanjut dapat mengakibatkan orang menjadi tidak sadar atau melupakan kecurigaan awalnya sendiri, bahkan secara tidak sadar menerima kebohongan itu.
Tahap awal penelitian Bergen mengenai kebohongan interpersonal. Bergen menyatakan bahwa kebohongan harus dipandang sebagai suatu rangkaian manuver yang bersifat bertahan dan menyerang pada diri masing-masing pihak yang terlibat. Ketika orang yang berbohong mengucapkan kata-kata yang di luar perkiraan dan kebocoran nonverbal yang terjadi menunjukkan adanya tindakan strategis dan adanya tekanan emosional yang menyertai kebohongan, maka lawan bicara mulai merasa curiga yang dapat diketahui dari perilakunya yang tidak biasa, walaupun ia berupaya berperilaku senormal mungkin. Pembohong biasanya memiliki perasaan lebih tajam dalam mendeteksi munculnya kecurigaan pada diri lawan bicaranya yang berkata jujur. Hal ini disebabkan pembohong akan lebih terencana dalam melaksanakan perilaku strategisnya dan memiliki motivasi lebih besar untuk melakukannya. Selain itu, ia akan menanggung kerugian lebih besar jika kebohongannya diketahui. Teman-teman di sini pasti udah sering kali kan mendengar istilah resiprokasi. Nah, menurut Buller dan Bergen, pembohong itu seringkali melakukan resiprokasi, yaitu tindakan menanggapi atau membalas baik perasaan dan tingkah laku dari orang yang akan menjadi korban kebohongannya. Dengan kata lain, resiprokasi adalah proses menyesuaikan perilaku komunikasi dengan perilaku lawan bicara. Jika lawan bicara menunjukkan keterlibatan dalam percakapan melalui ucapannya yang bersemangat dengan posisi tubuh yang condong ke depan, maka pembohong akan melakukan hal yang sama. Sebaliknya, pembohong akan menanggapi perilaku lawan bicara yang biasa-biasa saja dengan sikap tubuhnya yang terkesan santai. Baiklah teman-teman, sekian video edukasi mengenai materi berkata bohong dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan baik dalam isi maupun pembuatan video. Sebelum kami tutup video ini, kami ada sedikit pantun nih untuk Ibu Angel. Beli apel naik itik, beli mie gratis pepaya. Ibu Angel yang cantik, untuk kelompok kami mohon nilai A-nya ya. Akhir kata, kami kelompok 2 pamit. Sampai jumpa. Jangan lupa di like sama di komen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.